Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengqadha salat maghrib dan isya? Oke, teman-teman, simak videonya sampai habis karena akan kita jelaskan secara mudah dipahami bagi teman-teman semuanya. Oke, yang pertama, apa itu qadha? Qadha adalah melakukan salat di luar waktu. Oke, lawan daripada kata-kata qadha adalah ada atau tunai. Sehingga saat kita membaca niat salat, usalli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati adaan. Adaan lillahi ta'ala. Nah, di kata adaan, arti adaan itu adalah tunai. Apa makna tunai? Tunai artinya melakukan salat di dalam waktu. Sementara qadha melakukan salat di luar waktu. Melakukan salat maghrib ke waktu isya itu namanya qadha. Kenapa ada qadha salat? Karena ada salat yang ditinggal. Nah, sekarang orang tidak akan melakukan qadha salat kalau tidak ada kesadaran untuk taubat. Nah, seorang meninggalkan salat. Banyak orang yang meninggalkan salat. Tapi siapa orang yang mengqadha salat? Orang yang mengqadha salat itu adalah orang yang sudah punya kesadaran dalam hatinya untuk taubat kepada Allah. Lalu dia ingin bagaimana cara solusinya salat yang sudah kita tinggalkan itu. Nah, makanya ada istilah qadha salat. Nah, qadha salat ini ada dua. Ada yang penyebabnya itu ditinggal karena sengaja, ada yang penyebab ditinggal itu karena tidak sengaja. Kalau yang ditinggal secara tidak sengaja, maka hukum mengqadhanya itu wajib, dan kalau ditinggal secara sengaja juga hukum mengqadhanya itu wajib. Nah, perbedaannya adalah kalau meninggalkan salat tidak sengaja tidak berdosa. Apa contoh tidak sengaja? Tidak sengaja misalnya lupa. Seseorang sudah lupa masuk waktu. Hanya benar-benar lupa ya, bukan dilupa-lupakan. Dia beda nanti kalau dilupa-lupakan itu sama aja, itu sengaja namanya. Yang kedua tertidur. Ya, tertidur. Misalnya kita tidur malam, kemudian tidak terbangun subuh. Sampai jam 8, memang tidak terbangun sedikit pun. Nah, maka kita tidak dihukum meninggalkan salat. Itu dianggap udhur salat, tidak sengaja. Tapi berbeda dengan kasus yang kedua, kalau misalnya kita sudah terbangun ketika azan, lalu kita pejam lagi mata, kemudian nggak bangun sampai matahari terbit. Itu bukan tertidur, itu sudah terjaga, tapi kita nggak bangun. Maka kita dianggap orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat dihukumi dosa besar. Dihukumi dosa besar, ya. Di akhirat besok adalah hisab yang paling berat itu adalah salat. Sehingga dalam satu hadis dikatakan awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali dihisab di hari kiamat itu adalah salat. Kalau salat kita benar, insya Allah amalan-amalan yang lain itu ngikut. Tapi kalau salat kita nggak beres, maka akan stuck amalan-amalan yang lain, tidak ada tempat penyandaran. Maka kita perhatikan baik-baik salat ini. Nah, kemudian masuk ke caranya. Caranya adalah, ini udah tinggal nih salat maghrib. Lalu kita mau qadha di waktu isya. Ya udah, artinya kita salat maghrib di waktu isya. Tutorialnya sama dengan tutorial salat maghrib. Jadi nggak ada cara yang unik sih. Caranya ya sama dengan cara salat maghrib. Cuman dilakukan di waktu isya. Yang ada perbedaan cuma di niatnya. Bagaimana niatnya? Usalli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Kita pakai qada'an. Berbeda dengan salat dalam waktu yang kita pakai adaan. Nah, itu aja bedanya. Apakah kita salat maghrib dulu atau isya dulu? Dua-dua boleh. Boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Yang penting salat maghrib itu kita tunaikan.
Oke, teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan bisa membantu pertanyaan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.